Gempa megatrust harus terjadi. Mengapa gempa megatrust yang berpotensi tsunami harus terjadi di Indonesia? Maka simaklah penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan gempa megatrust harus terjadi di Indonesia. Mengapa gempa megatrust yang berpotensi tsunami, yang bisa menghancurkan segalanya ini harus terjadi di Indonesia? Nah, jawabannya begini. Bagi kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman, maka hendaklah kita meyakini bahwa tidak ada suatu bencana, musibah, malapetaka yang Allah timpakan kepada manusia, melainkan bahwa ada sangkut pautnya dengan dosa-dosa dan kesalahan. Jadi ada sangkut pautnya dengan dosa-dosa dan kesalahan manusia. Nah, bencana dunia ini berbeda dengan bencana akhirat. Jadi kalau gempa megatrust sampai tsunami itu termasuk bencana dunia. Bencana dunia itu salah satu cara dari Allah Jalla Jalaluh untuk melebur dosa-dosa orang Islam. Sekali lagi, bencana dunia itu salah satu cara dari Allah untuk melebur dosa-dosa orang Islam yang sangat sulit diajak untuk bertaubat. Jangankan terjadi bencana sampai gempa, lawang hanya tertusuk duri saja, tertusuk duri itu mampu melebur dosa-dosa. Ini khusus untuk orang Islam, untuk orang yang beriman, yang selama hidupnya sangat sulit sekali untuk diajak melakukan kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bahkan lebih suka untuk berbuat maksiat. Coba kita lihat sajalah. Setiap hari libur di puncak, ayo kita lihat berita-berita. Setiap hari libur di puncak itu puluhan ribu kendaraan. Puluhan ribu kendaraan macet-macetan. Nah itu kebanyakan umat Islam ya senang-senang saja begitu. Coba kalau kita renungkan bahwa setiap hari libur itu misalnya orang-orang Jabodetabek rebutan di majelis-majelis ilmu, di pengajian-pengajian, coba kita renungkan. Itu kan rata-rata umat Islam. Umat Islam setiap hari libur kan selama seminggu dia sibuk bekerja, nggak sempat untuk ngurusi agamanya. Nah, setelah hari libur tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada para ulama, para kiai, memperdalam ilmu agama, tetapi justru dipakai untuk ya senang-senang, liburan di puncak, di tempat-tempat hiburan. Ini fenomena yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itulah, apabila kita ditanya nih, mulai dari pejabatnya, kemudian konglomeratnya, kemudian pengusahanya, politikusnya, kemudian sampai rakyatnya, ini di Indonesia sangat ribut begitu, ribut, saling gontok-gontokan, saling sikut-sikutan, saling ingin menjatuhkan. Bahkan debat nasab. Debat nasab ini kan ingin menaikkan derajat orang-orang pribumi, jangan sampai dihinakan, direndahkan. Tetapi mayoritas orang Islam pribumi ini nggak segera bangkit untuk ngaji. Ngaji, mendatangi para ulama untuk senantiasa memperdalam Al-Quranul Karim, memperdalam sunnah-sunnah Rasulullah. Tetapi bangga dengan kemaksiatan-kemaksiatan, tapi anehnya merasa baik-baik,
merasa suci, bahkan sering mengkritik para ulama dan kiai. Coba bayangkan. Nah, para ulama dan kiai ini kan sudah terbiasa memperdalam Al-Quran dan hadis, mengaji dari kecil, kemudian diamalkan. Ada kesalahan sedikit aja, udah diempukin sana sini. Ibarat orang Indonesia ini pinter-pinter ngomong, bahkan mereka seolah-olah ingin ngajari bebek untuk berenang. Jadi para ustadz, para kiai yang berdakwah diajarin, nggak usah sibuk-sibuk ngurusi orang, urusi dirimu sendiri. Nah, perkataan seperti ini adalah perkataan iblis laknatullah alaih. Kemudian ada lagi mengatakan bahwa lebih baik bodoh tetapi menjadi orang baik, yang benar, yang jujur. Nah, ini juga perkataan iblis. Mengapa? Iblis itu ahli ibadah, tetapi dia bodoh. Nah, Nabi Adam walaupun tidak ahli ibadah, tetapi Nabi Adam memiliki banyak ilmu pengetahuan dari Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam sehingga iblis bangkang. Iblis bangkang merasa lebih baik. Nah, ini sudah diembuskan di masyarakat Muslim Indonesia. Dari kecil tidak mau mendidik dirinya dengan ilmu-ilmu Islam. Ngajinya nggak sabar. Apalagi kok sampai tahu isinya, apalagi kok sampai mengamalkannya. Tapi tiba-tiba merasa baik-baik semua orang Islam Indonesia. Jadi para ustadz diajari, para kiai diajari yang ikhlas dan ini dan itu. Bahkan kami pernah ya ngomonglah dengan orang-orang. Kalau anak-anaknya ngaji misalnya, ditarik iuran. Ditarik iuran hanya untuk bayar listrik misalnya, bantu bayar listrik. Kemudian anaknya orang-orang kaya ini, bos ini mengatakan bahwa jadi ustadz, jadi kiai itu harus ikhlas begitu. Harus ikhlas. Ya, kami ajak ngobrol. Bapak selama ini ngajar ngaji atau kerja cari duniawi? Dijawab, ngajar ngaji atau kerja cari duniawi? Dijawab, ya, kerja setiap hari kan kerja, ngaji tidak, kerja cari duniawi. Sekarang Bapak coba gantian, ngajar ikhlas lillahi ta'ala. Enggak mau setiap hari kerjaannya dia hanya mencari duniawi. Tetapi tatkala misalnya anak-anaknya itu ngaji ditarik iuran, dia mengajari para ustadz untuk ikhlas. Untuk ikhlas seolah-olah para ustadz dan kiai itu tidak butuh makan dan minum. Ini rata-rata di Indonesia. Oleh sebab itulah, kalau misalnya di Indonesia ini harus terjadi gempa megatrust dan tsunami, itu sudah wajar. Sudah sangat wajar sekali. Karena memang manusia ini kalau nggak bisa diingatkan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, kemudian tidak bisa diingatkan dengan lesan-lesan para kiai dan para ulama, maka Allah memberikan peringatan kepada manusia menggunakan alam secara langsung. Alamlah yang akan memberikan peringatan. Tetapi bagi orang-orang yang memang hatinya sudah bebal, walaupun toh alam ini sudah memberikan peringatan, mereka tetap tidak akan sadar. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.